dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi dan deradikalisasi, mengkoordinasikan antar aparat penegak hukum dalam penanggulangan terorisme, mengkoordinasi program pemulihan korban, kemudian merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijaksanaan strategi dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerjasama internasional. Kemudian BNPT juga menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan kasus, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme. Hingga saat ini, ya, jadi ini data sampai dengan terkini, aksi-aksi terorisme masih menjadi ancaman nyata bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sebenarnya tergambar dari hasil survei nasional tentang daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme dan terorisme yang dilaksanakan oleh BNPT. Ini kurun waktunya dari tahun 2017 hingga tahun 2018 dengan rata skor 42,58 dari rentang skor 0 sampai dengan 100, atau kita masukkan ini dalam kategori sedang. Data penanganan atau konten radikalisme dan terorisme dari Kemenkominfo tahun 2017 sampai dengan Maret 2019 sudah berjumlah kurang lebih 13.000 lebih konten. Ya, inilah makanya kita namakan masih menjadi ancaman bagi kita, gitu ya. Konten-konten negatif atau konten mungkin hoax, propaganda tentang radikalisme itu masih banyak, gitu ya, masih kita jumpai. Kemudian pula hasil survei tentang daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme dan terorisme yang dilaksanakan oleh BNPT tahun 2019. Kalau tadi di rentang waktu 2 tahun yang lalu, sekarang yang setahun yang lalu. 2019, penanggulangan penggunaan medsos dalam mencari informasi mengenai agama termasuk tinggi. Ini mencapai skor 39,89, jadi hampir skornya hampir 40 dalam internalisasi keagamaan lokal termasuk pemahaman agama. Jadi penggunaan medsos yang tinggi ini merupakan suatu tantangan karena menjadi media efektif penyebaran konten radikal, tetapi juga sekaligus menjadi peluang emas kita untuk penyebaran konten yang kontra radikal. Jadi di samping memang media itu efektif untuk menyebarkan paham radikal seperti tadi sambutan dari FKPT, tapi juga ini juga kita bisa manfaatkan untuk kontra radikal. Situasi ini tentu patut kita waspadai bersama karena bermula dari sikap anti keberagaman tersebut akan lahir intoleransi yang apabila tidak dikelola dengan baik akan memantik lahirnya radikalisme dan aksi terorisme yang bisa merusak dan bahkan bisa menghancurkan kita semua. Hadirin dan peserta kegiatan yang kami banggakan, salah satu penyebab tingginya potensi radikalisme dan terorisme belakangan ini adalah faktor kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan literasi bagi masyarakat. Kemudian disrupsi informasi menjadikan masyarakat yang tidak siap menjadi gagap, kesulitan membedakan informasi benar dan salah. Situasi ini menjadi semakin parah karena budaya latah masyarakat dengan mudah membagikan informasi yang didapatnya tanpa melakukan penyaringan dan telaah. Tadi sudah disampaikan sama Mas Samudin tadi ya, tentang sama seperti saya sebenarnya, tapi saya sekarang sudah sadar ya, begitu Bapak Ibu menerima sebuah informasi, ya, informasi itu bisa ditandai dengan sebarkan, viralkan, seolah-olah ini dari siapa tuh, mencatut nama-nama pejabat atau bahkan nama-nama kiai atau siapapun tokoh-tokoh agama, bentuknya apapun, terus ditandai dengan viralkan, bagikan dan sebagainya. Isinya kadang-kadang mendiskreditkan pemerintah atau siapapun gitu ya. Nah, kita sebagai penerima itu sebaiknya berhenti sampai di sini. Sudahlah, gitu ya, berhenti. Jangan kita beranggapan bahwa saya yang pertama yang akan memberikan informasi kepada teman-teman saya di WhatsApp grup saya. Jangan seperti itu, karena itu akan memviralkan berita-berita yang mereka inginkan. Jadi cukup sampai di tangan kita berhenti. Kita bisa kok
Kita bisa untuk mungkin dimasukkan dalam Google berita itu. Nanti Kominfo itu punya juga kalau ini hoax dan tidak. Jadi media-media mainstream itu akan memberikan gambaran ini hoax atau tidak. Sepertinya itu. Jadi kalau sudah kita telah seperti oh ternyata hoax, ya sudah jangan. Kalaupun itu tidak berguna, jangan disebarkan. Jadi kuncinya adalah kita bisa menahan diri kok. Dapat informasi, jangan langsung disebar. Tahan dulu dalam diri kita. Kita mencoba untuk bisa menahan diri, untuk tidak menjadi yang utama menyebarkan ini, gitu ya. Nanti selanjutnya akan kita kupas dalam forum diskusi. Kemudian pada tahun 2019 sudah terjadi beberapa kejadian, ini baik kejadian yang nasional maupun internasional, kejadian yang terkait dengan terorisme dan radikalisme. Ada peledakan bom bunuh diri, kemudian diantaranya adalah bom di gereja Coptic Orthodox di Mesir, kemudian bom gereja Katedral Bunda Maria di Mindanao, Filipina, kemudian ada penangkapan para terduga teroris oleh Densus yang terjadi di Palangkaraya, kemudian yang terjadi pula di Gunung Mas, kemudian masih banyak pula terpaparnya ini kan ada statement dari pemimpin atau dari menteri, di tubuh TNI pun ada sekitar 3% terpapar radikalisme. Ya, jadi Bapak Ibu yang Bapak-bapak dari TNI dan saya sendiri itu cukup menjadi perhatian internal kami. Jadi bahaya radikalisme ataupun nanti menjurus kepada terorisme itu tidak memandang siapa dia, siapapun orangnya bisa terpapar. Bahkan di antara kita atau siapapun itu bisa. Nah, itu tadi kira-kira semacam kejadian-kejadian dan masih banyak ini dalam tulisan saya atau dalam sambutan saya ini saya tulis banyak sekali. Yang kejadian-kejadian masa lalu yang terkait dengan masalah terorisme yang menjurus kepada radikalisme kemudian menjurus kepada terorisme. Kondisi ini apabila diantisipasi dengan baik dapat ditunggangi oleh pelaku-pelaku yang teroris-teroris gitu ya, untuk lebih membuat kacau atau membuat negara kita itu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dibutuhkan kedewasaan pada diri kita semua untuk bijak dalam memanfaatkan kemajuan teknologi, membuka diri pada setiap informasi dan kita menelaah dan memverifikasi setiap kabar yang didapat. Nah, kegiatan-kegiatan terorisme itu semua itu bermula daripada tadi konten-konten negatif atau konten-konten penyebar luasan sehingga dia akhirnya meledak menjadi lone wolf gitu ya, seorang diri dia melakukan kegiatan teror ataupun dia bergerombol dan sebagainya. Ada yang seorang diri kan, lone wolf dia melakukan kegiatan terorisme. Nah, kemudian proses penanggulangan terorisme tidak bisa dilaksanakan hanya oleh aparatur keamanan semata, oleh Babinsa, oleh Polri, bahkan oleh BNPT tidak bisa. FKPT tadi juga tidak bisa. Ini adalah seluruh komponen masyarakat. Yang paling utama memang kami setuju melalui desa, melalui kelurahan, kecamatan. Itu yang paling efektif untuk menangkal. Itu yang paling efektif untuk mendeteksi dia di situ. Seperti itu. Nah, kemudian karena biaya terorisme bisa menyasar siapa saja, tidak memandang pangkat, jabatan, atau status sosial. Dalam konteks inilah pelibatan aparatur kelurahan dan desa beserta Babinsa, Babin Kamtibmas, kemudian Humas dan penggiat media massa, media sosial di Kota Tangerang Selatan menjadi sangat penting. Masyarakat kita masih sangat kental percaya apa yang dicontohkan oleh pemimpinnya adalah panutan yang dapat diikuti. Jadi kita memanfaatkan juga kearifan lokal. Mungkin Pak Kiai, Pak Lurah atau siapapun Bapak Babin ini, itulah ujung tombak atau corong untuk menyuarakan bagaimana kita berbangsa dan bernegara menurut Pancasila, menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan melalui kegiatan pelibatan aparatur kelurahan dan desa tentang literasi informasi ini, sekali lagi kami tekankan tugas pencegahan radikalisme dan terorisme tidak semata-mata ada di tangan aparat keamanan, tapi masyarakat kita semua ini. Dan akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini resmi saya nyatakan dibuka.